Ini merupakan kebiasaan yang sangat baik karena akan bisa menghapuskan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna dan kekeliruan selama dalam majelis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa. Semoga perjumpaan kali ini bisa menambah wawasan keislaman kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai doa penutup majelis. Doa kafaratul majelis atau sering juga disebut doa penutup majelis merupakan doa yang dibaca ketika kita atau suatu kelompok berada di majelis dan hendak beranjak atau meninggalkannya. Salah satu alasan kenapa dianjurkan membaca doa penutup majelis atau doa kafaratul majelis, yaitu dikhawatirkan para jamaah majelis telah berbuat atau berkata dengan perkataan yang tidak berguna. Dan dengan membaca lafaz doa penutup majelis inilah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghapus segala kesalahan atau semua hal yang tidak berguna selama dalam majelis tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini sahih, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika hendak beranjak dari majelis, maka dosa-dosa yang dilakukan dalam majelis tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berada pada satu majelis, kemudian pada majelis tersebut terdapat banyak perkataan yang tidak berguna, lalu sebelum beranjak meninggalkan majelis, ia mengatakan, Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, kecuali telah diampuni baginya kesalahan yang ada pada majelis tersebut. Adapun arti doa tersebut yaitu, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, aku mohon ampun kepadamu. Kemudian dalam kesempatan lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW juga membaca doa kafaratul majlis ketika hendak bangun dari sebuah majlis dan menjelaskan keutamaannya. Dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, jika Rasulullah SAW hendak bangun dari suatu majlis, beliau membaca Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau telah membaca bacaan yang dahulu tidak biasa engkau baca. Beliau SAW menjawab, itu sebagai penebus dosa yang terjadi dalam sebuah majelis. Fungsi doa kafaratul majelis adalah sebagai penghapus dosa dan kesalahan yang terjadi dalam majelis, dari guyonan, kegaduhan, tidak perhatian terhadap penyampaian, kurang memuliakan orang lain, dan tidak terjaganya adab-adab majelis lainnya. Dari sini jelas bahwa tempat membaca doa ini adalah sebelum berdiri dari majelis ketika selesai acara di majelis tersebut. Baik majelis tersebut adalah majelis ilmu, rapat, pertemuan untuk ngobrol, dan selainnya. Maka disunahkan bagi orang yang akan berdiri dari majelis tersebut untuk membaca doa ini. Ini merupakan kebiasaan yang sangat baik karena akan bisa menghapuskan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna dan kekeliruan selama dalam majelis tersebut. Dilihat dari keterangan hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW membaca doa kafaratul majlis dengan suara yang didengar oleh orang lain, sehingga para sahabat yang ada di sekitarnya mendengar bacaan beliau tersebut yang belum pernah didengar sebelumnya. Namun, apakah seseorang disyariatkan menutup resminya acara di majelis tersebut dengan doa ini?
Pada dasarnya tidak ada tuntunan untuk secara serentak dan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis sebagai penutup suatu acara. Doa ini dibaca sendiri-sendiri, bisa dikerjakan dengan pelan atau diperdengarkan kepada yang lainnya. Namun jika seseorang menyampaikan penutup majelis dengan membaca doa ini secara keras, maka tidak bisa disalahkan. Apalagi jika ada niatan untuk mengingatkan orang-orang yang lupa dan mengajari orang jahil sehingga ia bisa mengikutinya, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang memulai suatu aktivitas yang baik. Artinya, ia akan mendapatkan tambahan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Namun jika khawatir akan timbul sifat riya, maka lebih baik ia membacanya dengan pelan. Karena tidak diragukan lagi, menutupi amal soleh sangat disukai oleh syariat, selama tidak ada maslahat yang lebih untuk menampakkannya. Sebab, menyembunyikan amal soleh lebih bisa menjaga keikhlasan dan jauh dari ujub dan riya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-55, Udu'u rabbakum tadarru'a wa khufiyah, yang artinya berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan sembunyi. Dan menampakkan amal menjadi terpuji jika benar-benar bisa merealisasikan maslahat yang lebih banyak. Seperti seseorang yang mengerjakan kebaikan akan diikuti kebaikannya tersebut oleh orang lain jika ia menampakkan amalnya tersebut atau karena untuk menghidupkan sunnah. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang hadis, siapa yang berbuat riya maka Allah akan membalasnya dengan riya juga. Di dalam hadis ini terdapat anjuran menyembunyikan amal soleh, tapi terkadang dianjurkan menampakkannya oleh orang yang jadi teladan dengan niatan agar diikuti dan dikerjakan sesuai dengan kebutuhan. Ibnu Abdissalam berkata, dikecualikan dari anjuran menyembunyikan amal soleh orang yang menampakkannya agar diikuti atau diambil manfaatnya, seperti menuliskan ilmu. Ringkasnya, doa kafaratul majlis adalah salah satu anugerah Allah atas umat ini untuk menghapuskan kesalahan dan dosa kecil yang diperbuat di majelisnya. Sementara dosa besar haruslah dengan taubat yang benar. Adapun tata cara doa kafaratul majlis, yaitu dibacanya secara sendiri-sendiri. Boleh dengan suara lirih atau keras saat akan bangkit untuk meninggalkan majelis. Membaca dengan suara keras harus diikuti niatan untuk menghidupkan sunnah dan supaya diikuti oleh orang lain atau untuk mengingatkan orang yang lupa atau mengajari yang belum tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.